oleh oknum TNI di Polres Oku pada pagi tadi. Kita juga melihat beberapa bagian dari kantor Polres ini rusak. Dan sejumlah kendaraan seperti mobil dan motor juga dibakar seperti itu ya. Ketika dua gajah bertarung, pelanduk mati terjepit di tengah-tengah. Peribahasa ini mungkin paling tepat untuk menggambarkan perasaan sebagian warga kota Batu Raja saat terjadi kerusuhan pada tanggal 7 Maret 2013 silam. Bagaimana tidak, saat itu ratusan prajurit TNI dari Batalion Armet menyerang Mapolres Oku yang berada di tengah-tengah kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Peristiwa ini sontak membuat warga panik dan kocar-kacir. Tempat-tempat usaha ditutup, beberapa perkantoran dan perbankan pun ditutup. Sekolah-sekolah di sekitar lokasi juga memulangkan murid-muridnya lebih awal. Kepanikan warga saat itu semakin memuncak saat terlihat asap hitam membumbung di atap gedung Mapolres yang terbakar. Di kejadian ini terjadi pada pagi tadi, menyebabkan 4 anggota polisi terluka. Menurut keterangan warga, ketegangan antara TNI dan Polri di kota Batu Raja itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak berita tewasnya seorang anggota TNI yang bernama Pratu Heru Oktavianus yang berasal dari Batalion 7615 Armet Tarik Martapura akibat ditembak oleh oknum Polantas Polres Batu Raja berinisial Brigadir W. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 27 Januari 2013 dini hari di kawasan Simpang 4 Sukajadi, Batu Raja Timur. Berdasar informasi yang beredar di masyarakat, terdapat beragam versi yang menjadi penyebab peristiwa itu terjadi. Versi pertama mengatakan jika Pratu Heru melanggar lalu lintas. Namun saat akan dihentikan, Pratu Heru langsung tancap gas. Brigadir W dan beberapa temannya langsung mengejar. Aksi kejar-kejaran itu berakhir dengan cekcok dan perkelahian yang berujung tewasnya Pratu Heru. Sedangkan versi yang kedua menyebutkan bahwa sebelum kejadian, Pratu Heru dan beberapa temannya sedang melintas di dekat pos tempat Brigadir W dan teman-teman polisinya sedang bertugas. Pratu Heru lalu meneriakkan kata-kata ejekan yang membuat Brigadir W dan teman-temannya tersinggung. Pratu Heru dan Brigadir W terlibat perkelahian. Dalam kondisi terdesak, Brigadir W melepaskan tembakan dan mengenai leher dan punggung Pratu Heru. Pratu Heru meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Selama 2 hari sejak kejadian itu, aktivitas kepolisian di kota Batu Raja menyusut drastis. Pos-pos penjagaan polisi di beberapa titik di sekitar kota sering kosong. Kegiatan apel pagi di Mapolres juga tidak dilaksanakan. Suasana mencekam itu disebabkan oleh sebuah rumor yang berkembang bahwa ratusan prajurit TNI dari Batalion Armet Martapura akan melancarkan aksi balas dendam. Rumor ini kemudian mendorong kedua pimpinan untuk bertemu dan bersepakat melakukan perdamaian. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, agenda pertemuan itu pun dilaksanakan. Dari pihak kepolisian diwakili oleh Kapolres Oku, AKBP Aziz Saputra, sedangkan dari pihak TNI diwakili oleh Dandim 0403 Oku, Letnan Kolonel Infanteri Imanul Haq, dan Danyon Armet 1576 Tarik Sailendra Martapura, Mayor Ipin Anindra. Saat itu, Kapolres menyatakan permintaan maafnya dan berharap insiden tersebut tidak terulang. Saat menyatakan permohonan maaf itu, Kapolres sampai meneteskan air mata. Sementara Dandim Oku menegaskan akan ikut membantu proses hukum yang sedang berjalan. Setelah agenda perdamaian itu selesai dilaksanakan, pimpinan polisi dan TNI pun saling berangkulan. Selanjutnya, kasus penembakan itu pun ditangani oleh Propam Polda Sumsel. Brigadir W diperiksa dan dijadikan tersangka. Setelah 2 bulan pasca perjanjian damai dilakukan, tepatnya pada Kamis pagi 7 Maret 2013, sekelompok anggota TNI yang diduga berasal dari Batalion Armet Martapura mendatangi Mapolres Oku. Awalnya mereka bermaksud menanyakan proses pengusutan kasus penembakan rekan mereka, Pratu Heru. Namun diduga lantaran dipicu rasa kecewa dan kesal akibat tidak memperoleh jawaban yang memuaskan,
Mereka lantas melakukan pengerusakan dan pembakaran kantor Mapolres Batu Raja. Akibat tindakan anarkis tersebut, selain menghanguskan hampir seluruh bangunan gedung Mapolres, tindakan tersebut juga menyebabkan korban luka di kedua belah pihak. Dan Subden Pom Oku Kapten Martin Nuri yang saat itu berupaya meredakan situasi justru mengalami luka memar di punggungnya. Selanjutnya, Koptu Rudi Kurniawan, anggota TNI dari Subden Pom Oku yang berusaha meredam aksi brutal dari anggota TNI Batalion Armet juga mengalami luka memar pada bagian kepala belakangnya. Dari pihak Batalion Armet sendiri juga terdapat korban luka, yakni Praka Hendra yang menderita luka robek di tangan kanan. Sementara itu dari pihak Polres Batu Raja, setidaknya terdapat 6 anggotanya yang menjadi korban. Di antaranya Aibtu Marbawi yang menderita luka tusuk di bagian paha kanan. Lalu Bribtu Berlin Mandela yang menerima luka tusuk di bagian dada kiri. Ada pula Aibtu Hasibuan dan Aibda M. Solahuddin yang menderita luka pada tubuhnya. Korban lain dari pegawai sipil yang bekerja di Mapolres Batu Raja bernama Edi Mariono juga menderita luka bakar yang cukup serius. Aksi kemarahan yang dipertontonkan sekelompok anggota TNI tersebut tidak hanya terjadi di Mapolres Batu Raja. Peristiwa tersebut rupanya berlanjut ke tempat-tempat yang berbeda, salah satunya di kantor Polsek Martapura. Di tempat ini kondisi paling parah dialami oleh Kompol Ridwan yang menjabat Kapolsek Martapura. Beliau mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga tembus ke pinggang dan luka bacokan di punggung dan kepala. Kondisinya yang kritis membuat Kompol Ridwan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang menggunakan helikopter. Pasca peristiwa mencekam itu, Panglima Kodam II Sriwijaya, Mayor Jenderal Nugroho Widyotomo langsung menyampaikan permintaan maaf. Menurut Pangdam, para anggota Yon Armet itu datang ke Mapolres mempertanyakan mengapa kasus penembakan Pratu Heru dibawa ke Palembang, bukan diselesaikan di Polres Batu Raja saja. Pangdam juga mengaku pihaknya sudah berusaha keras meredam situasi di lapangan, namun prajurit sangat sulit dikendalikan. Sementara itu, Komandan Yon Armet Martapura, Mayor Irpin mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah anak buahnya melakukan pembalasan. Pasca peristiwa berdarah ini, pihak penegak hukum akhirnya memeriksa 30 orang anggota TNI dari Armet Martapura. Total tersangka dalam kasus ini adalah 20 orang, dengan 19 orang diantaranya disidang di Palembang. 3 oknum prajurit TNI yang menjadi provokator aksi penyerangan Mapolres Batu Raja divonis 3-4 tahun penjara. Para pelaku ini dihukum oleh pengadilan militer sesuai dengan tingkat kesalahan mereka masing-masing. Majelis hakim mendapati ketiga oknum TNI tersebut terbukti bertindak melawan hukum dengan melanggar pasal 170 KUHP dan 406 KUHP. Sedangkan khusus untuk Komandan Yon Armet 1576 Tarik Martapura, Mayor Ipin Anindra dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sidang ini dipimpin oleh Kolonel Laut KH Bambang Angkoso, didampingi Wakil Ketua 1 Kolonel CHK Simonangkir dan Hakim Ketua 2 Letkol CHK Trias. Di dalam vonisnya mereka menyatakan Mayor Ipin Anindra telah melanggar pasal 129 KUHPM, yaitu menyalahgunakan pengaruhnya dengan membiarkan dan melakukan sesuatu hingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan. Meskipun telah cukup lama berlalu, namun peristiwa ini telah menjadi pengingat betapa rapuhnya kedamaian itu bila tidak dijaga dengan kebijaksanaan. Batu Raja yang dulu dikenal sebagai kota kecil yang tenang di sudut provinsi Sumatera Selatan, kini menyimpan sejarah kelam akibat ulah oknum-oknum penegak hukum yang tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Maraknya berita-berita negatif yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum beberapa tahun terakhir tak pelak membuat citra mereka terpuruk. Kepercayaan masyarakat kian hari kian tergerus. Ini semua disebabkan oleh perilaku yang ditunjukkan oleh oknum-oknum itu sendiri. Dari arogansi hingga tindakan-tindakan yang mengkhianati amanah luhur yang seharusnya mereka emban.
sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Tapi kita semua tetap berharap agar perbaikan di tubuh lembaga pengayom masyarakat ini tetap terus dilakukan. Jangan sampai masyarakat berputus asa dan akhirnya berpikir bahwa keberadaan mereka adalah sesuatu yang tidak berguna. Sebab pada akhirnya, apapun itu, negara ini masih butuh peran aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Sekali lagi, peristiwa ini adalah bagian dari luka sejarah yang tak dapat kita hindari. Namun di balik peristiwa pahit, selalu ada hikmah yang bisa kita petik untuk pelajaran menghadapi masa depan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa harmoni tidak dapat dibangun hanya dengan kekuatan, tetapi harus disertai dengan kebijaksanaan dan keadilan.